Baik, Bapak Ibu yang berkahi Allah, biar nggak gantung di sini, Pak. Nggak enak, rasanya enak. Nabi SAW tidak pernah menyebut pembagian-pembagian begini secara eksplisit seperti ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana tidak ada pembagian hadis sahih, hasan, dhaif. Sebagaimana tidak ada pembagian usul fikih menjadi fikih, tidak ada pembagian ilmu tafsir. Semua pembagian itu tidak ada. Ya. Siapa yang membagi ini? Para ulama. Karena Nabi itu datang satu paket. Nabi datang satu amalan itu mencakup 4 unsur, mencakup semua ilmu. Semua amalan Nabi ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Jadi jangan sampai lagi ada pertanyaan konyol mengatakan, emang ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat di zaman Nabi? Nah, itu pertanyaan konyol itu. Nanti kalau dibalik gimana? Emang ada hadis sahih, hasan, dhaif di zaman Nabi? Kan nggak ada. Jadi jangan bertanya yang konyol-konyol, sok kritis tapi nggak pakai data, sok kritis tapi nggak rasional. Lalu bagaimana kalau mau nanya? Kalau kita mau mengkritisi sesuatu, kuasai dulu yang mau dikritisi itu apa. Inilah pesan berat yang dulu diturunkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Sekarang 1434. Ya. Apa kata beliau? Kalau engkau mau mengkritisi sesuatu, memuji sesuatu, maka kuasai dulu sesuatu itu apa. Dan ini beliau lakukan sendiri. Imam Al-Ghazali ketika hendak mengkritisi filsafat, dia pelajari 2 tahun, lalu dia review selama 1 tahun. Jadi 2 tambah. Dan dia menulis dalam masa itu. Belajar, dia ulang, petakan, dia review, kemudian dia tulis 3 tahun genap. Jadi Imam Ghazali baru kemudian mempublikasikan kritiknya terhadap filsafat setelah 3 tahun mendalami filsafat. Kita sudah berapa tahun mendalami suatu istilah, lalu kemudian mengkritisinya. Jangan-jangan kata orang, katanya nggak boleh kata orang, ya harus kata Allah dan Rasulnya. Ya, jika ada orang mengatakan itu batil, coba tunjukkan bahwa pembagian ini batil. Ada nggak? Kan nggak ada. Syariat itu ada di Quran istilahnya. Syir'atan wa minhaja. Itu ada di Quran ya. Syir'ah, syariah, itu ada di surah Al-Ahqaf. Apa arti syariat? Syariat itu artinya yang syariah itu jalan, syariah yang dijalani, bisa begitu ya. Bisa juga diartikan jalan itu sendiri. Jadi sebenarnya syariat dan tarekat itu artinya sama. Syariat itu jalan, tarekat itu jalan. Syuru' arti bahasa Arabnya, syuru' itu artinya proses. Syara' artinya hukum yang mesti dijalani. Ya, syara', hukum yang mesti dijalani. Kalau di kampung saya ada ungkapan begini, adat bersandikan syara'. Bukan syariat, syara'. Sama, maksudnya sama. Ternyata di Jambi juga sama, di Riau saya dengar sama, di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga, di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu, adat bersandikan syara'. Berarti bukan hanya satu suku aja. Nggak tahu siapa yang duluan, itu tinggal klaim-klaim sejarah aja ya. Kalau klaim sejarah biasanya mulai rasis. Saya nggak mau rasis. Kita diciptakan oleh Allah lita'arafu, supaya kamu saling berbagi ilmu, saling kenalan, tidak boleh rasis. Oke. Jadi syariat artinya apa? Jalan. Tapi bedanya apa dengan tarekat? Syariat itu biasanya diartikan jalan yang zahir.
Kaedah-kaedahnya ada pada syariat. Nah, saya menerjemahkannya lebih eksplisit. Syariat itu adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum ataupun terperinci. Ya. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Namanya thariqat. Jadi kawan saya, dia nggak suka zikir Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tahu Ratibul Haddad? Ya, tahu ya? Ratibul Attas tahu? Atos tahu nggak Atos? Atos, orang Sunda apa arti Atos? Sudah. Ratibul Attas bukan ratib sudah-sudahan. Itu nama imamnya, Al-Imam Al-Habib Al-Attas. Tapi dia punya zikir pagi sore, di-download di smartphone-nya, dan juga dia punya di perpusnya buku kecil. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab ayat 41. Oke. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu syariat, hukum syariat. Tekniknya gimana? Kata kawan, bid'ah tuh pakai Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tapi dia ngeluarin buku baru, zikir pagi dan sore yang sahih. Itu juga namanya thariqat baru. Thariqat tergantung siapa namanya. Kalau yang nulis ini namanya Dodo, Eduardo, berarti thariqatnya thariqat Dodowiyah. Kalau ente mancung, thariqat Al-Mancungiyah. Jelek amat nama thariqat ya. Ya. Dulu almarhum Haji Maksum misalnya punya wiridan yang dia kerjakan pagi dan sore. Maka thariqat yang dia tinggalkan boleh disebut dengan Al-Maksumiyah. Gitu. Maka penamaan zikir itu biasa. Ya, boleh-boleh aja. Ya. Kenapa nggak disebut dengan zikir Nabi aja? Ya kan Nabi zikirnya banyak. Saya punya kitab zikir Nabi hampir 10 yang pakai ilmu hadis, dan kalau di luar ilmu hadis banyak, puluhan. Yang ilmu hadis saja pakai riwayat, itu udah pusing kita bacanya. Ini yang mana mau diamalkan duluan? Karena kita bingung, banyak dalil zaman dulu. Boleh meramu obat. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu ini, kalau sakit boleh nggak meramu sendiri obat, masuk ke ruang apotik terus ramu-ramu sendiri? Lo kan nggak boleh taklid. Katanya nggak boleh taklid. Taklid ke dokter juga nggak boleh dong. Kenapa percaya sama dokter? Taklid sama apoteker juga nggak boleh seharusnya. Kalau kita boleh bilang nggak boleh taklid. Taklid artinya apa? Ikut tanpa tahu kenapa hakikat sesuatu itu ada. Ikut tanpa mengetahui dalil. Kenapa obat kalau batuk ini A, B, C, D? Disebutkan nggak sama dokter? Disebutkan nggak sama apoteker? Enggak. Terus kenapa percaya-percaya aja? Kenapa itu boleh, sedangkan dalam agama nggak boleh? Gitu. Yang mengerti dalil ulama atau orang awam? Ulama. Berarti kalau nanya dalil ke siapa? Kalau kita nanya dalil ke ulama, itu sudah sama kayak kita mau taklid, tapi menaik pangkat jadi ittiba. Nah, kembali yang tadi, bagaimana teknik berzikir itu masuk ke thariqat. Mana perintahnya zikir, masuknya ke syariat. Jadi beda syariat sama thariqat apa? Syariat itu dalilnya
Thariqat itu caranya. Mudah toh? Ada perintah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ada yang lihat Nabi enggak? Ada yang lihat Nabi? Mimpi aja. Mimpi aja enggak jelas ya. Kalaupun mimpi bukan Nabi lagi salat kan? Terus kalau kita disuruh salat melihat Nabi, kita ini enggak ada yang lihat Nabi. Terus gimana caranya? Nah, kalau ada syariat, thariqat, cara ngamalin, ada lagi cara yang lain, namanya mazhab. Mazhab itu cara mengamalkan dalil yang zahir. Thariqat itu cara mengamalkan dalil yang tersirat. Jadi mazhab mengamalkan yang tersurat, thariqat mengamalkan yang Udah tahu perbedaannya? Oke. Terus gimana? Kata kawan, tidak boleh ikut mazhab. Ya, tidak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Nabi. Kalau Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Konyol nggak? Imam Syafi'i bisa beda sama Nabi. Terus ente gimana nasibnya? Kalau Imam Syafi'i yang jarak beliau dengan Nabi cuma 2 orang, bisa berbeda dengan Nabi, terus nasib antum apa? Yang jarak dengan Nabi 14 abad, 1400-an tahun. Mikir-mikir kalau mau ngomong ya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau sahabat berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia adu-adu sahabat sama Nabi. Ini orang lebih berbahaya daripada Syiah, lebih berbahaya dari Khawarij, lebih berbahaya dari Mu'tazilah. Karena yang mengadu-adu sahabat dan Nabi itu kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij. Kelompok Syiah bilang para sahabat pengkhianat, merampok, mencuri, mengambil pemerintahan yang Nabi wariskan kepada anaknya, mantunya, lalu diambil oleh mereka. Maka mereka benci ke Abu Bakar, ke Umar, Utsman. Saya nggak tahu Syiah yang di Bandung begitu apa enggak. Kali ada Syiah Al-Bandungi, dia masih cinta sama Abu Bakar, kan kita nggak tahu. Siapa tahu kan beda, namanya doang yang sama. Kalau sama, wah berarti dia bisa saudaraan sama kita. Tapi kalau mereka menghujat sahabat, ya saya hello aja ya. Gak bisa, kita gak bisa bersahabat. Ente aja gak bisa bersahabat sama sahabat Rasul, gimana bersahabat sama kita? Gitu ya. Ada orang ngomong begitu, benar gak? Kalau imam mazhab, Imam Syafi'i beda sama Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia pernah berpikir, bersuuzon ke imam. Kalau Nabi, imam ini berbeda sama Nabi. Imam ini buat ajaran baru. Jadi yang dia pikirkan mazhab itu agama buatan imam. Ini kesalahan besar ini. Ini logika yang gak nyampe. Buat definisi tapi gak nyampe. Dan saya sering ketemu dan udah sering contohkan. Mereka ngomong gak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Sahih Bukhari. Masih ingat? Masih ada gak orang begitu? Masih ada. Padahal kita udah ngaji kemana-mana, kita ulang-ulang ini. Tanda dia kalau ngeritik kita gak pernah dengerin video kita. Ya, Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari ini juga riwayatin hadis, cuma tidak dikenal sebagai periwayat, dikenalnya sebagai imam mazhab. Imam Syafi'i kebalik. Imam Syafi'i dikenal sebagai imam mazhab, padahal juga meriwayatkan hadis. Imam Bukhari berguru ke murid Imam Syafi'i, maka mazhabnya Bukhari itu sangat dekat ke mazhab Syafi'i. Kalau Imam Subuki positif masukkan, Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Udah positif belum masukkan. Karena pas kita presentasikan, ajaran Imam Bukhari hampir dekat dengan mazhab Syafi'i.
Lebih tua mana Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Lebih dekat mana ke Nabi, Imam Bukhari atau Imam Syafi'i? Jadi kalau kita ikut salaf, lebih orisinal mana, ikut Syafi'i atau Bukhari? Tuh, itu namanya mazhab. Mazhab ini berkembang, tapi di samping kirinya ada thariqat juga berkembang. Dulu ada namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri punya murid namanya Habib Al-Ujaimi. Ada muridnya Daud At-Tai. Daud At-Tai punya murid Ma'ruf Al-Kharqi, Sarri Sabti. Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka dulu disebut thariqat Junaidiyah. Apa nama thariqatnya? Junaidiyah. Tapi thariqatnya lebur, banyak cabangnya. Cabangnya ada thariqat Naqsyabandi, ada Qadiriyah, ada Khalwatiyah, ada Suhrawardiyah, ada macam-macam nama thariqat, pecahan daripada Imam Junaid. Dalam pecahan itu, kita ambil dua sampel, thariqat Naqsyabandiyah dan thariqat Qadiriyah. Nabi berbicara dalam syariatnya, afdalul dzikri la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada syurba, fi syurb, mau ya? Air al-maksum, ada gak? Pakai bahasa Arab gak paham, Anda bilang Moya al-maksum. Maaf merepotkan ya. Gak usah pakai gelas, udah gini aja. Udah gini aja. Bismillah. Udah gak usah. Ayat ini syariat nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Ada dalil dari hadis, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling nikmat, paling lezat, paling afdal, paling bermutu, paling jitu, itu adalah la ilaha illallah. Terus caranya gimana? Coba antum baca la ilaha illallah. Biasa aja kan? Coba baca la ilaha illallah. Ada yang tahu, ketahuan tuh kalau sudah berarti dia ngambil thariqat udah tuh. Tapi kalau la ilaha illallah itu belum tuh. Saya tahu dari suara aja kita ngerti. Apalagi kadang-kadang kalau sudah dihentakkan ke dalam kolbu ini kan bercahaya kalau disebut nama Allah. Itu terasa tuh cahayanya, gitu. Dan memancar di wajah. Ada wajah keasikan. Karena afdalul zikri, zikir paling enak, paling nikmat la ilaha illallah. Kalau orang Sunda, makanan paling enaknya apa? Karedo. Bener Pak? Tempe. Santri deh nih ya, Batagor apalagi. Ini yang ngomong orang Padang. Tadi orang Sunda yang ngomong. Kayaknya yang lebih sohor orang Sunda nih. Bener, karedok. Oke. Karedok kalau cara buatnya ditonton di YouTube, buat sendiri, beda gak dengan mak-mak kita yang dulu buat? Beda. Kenapa beda? Suka enak aja. Thariqatnya, tekniknya. Maka thariqah itu teknik. Beda warung, beda rasa, bener. Bahan sama. Bahannya apa aja? Kucing. Kalau saya makan karedok saya nggak nanya. Yang penting enak, gitu. Teh yang penting buatnya enak. Tipe-tipe murid begitu. Ada murid mau tinggal jadi aja. Udah Pak Kiai, Pak Ustadz, ajengan, ajarin zikir. Udah pusing. Tapi kalau sang guru tahu la ilaha nafi illallah isbat, diambil dari pusar, dibawa ke kayak gitu caranya.
Itu cara ngaduk-ngaduk kalimah dalam kolbu. Ya, kalau salah aduk jadi nggak tuh barang? Nggak jadi. Kelebihan gosong, kurang, nggak mateng, nggak enak. Sama. Jadi kalau kita nih zikir, coba sendiri hasil lihat YouTube. Ya beda kalau ketemu. Ya beda. Abis makan di tempat orang jual karedok yang enak di Bandung, kita nggak belajar cara buatnya. Besok balik kita nggak belajar nih, kita cobain di rumah dengan cara yang lama, rasanya beda nggak? Oke. Tapi kita datang ke kokinya, ajarin dong, diajarin lama dia tekniknya. Kita cobain di rumah, rasanya sama atau beda? Tetap beda. Tetap beda. Zikir depan guru nikmat, karena disuapin sama beliau. Cobain di rumah, tekniknya udah dikasih nih, istighfar, tawasul, apalagi, oh semuanya lengkap nih bahannya, kamu cobain sendiri di rumah. Kita cobain, kok ambar ya? Kenapa? Karena kita belum terlatih. Sang guru napas dia udah begitu. Ya. Ibu kita karena sudah lama jadi ibu, dia tiap hari harus buat masak buat anaknya, maka enak jadinya. Ya tetehnya jadi ibu tapi bukan yang masak, sama aja. Ambar juga. Saya kan orang Padang, itu suka mengamati rasa rendang. Sama-sama resto A, tapi beda tukang masak, kokinya beda rasa, padahal mereknya sama. Ya, sama-sama rendang loh ya. Padahal bahannya sama. Itu namanya thoriqah. Beda cara adukannya, beda teknik membuatnya. Masukin daging ke dalam santan aja itu ada timingnya. Bener? Emang begitu. Sama. Kadang guru nih nafsu punya murid, belum saatnya dimasukkan daging kalimatullah ke dalam kolbu murid, udah dikasih-kasih aja. Namanya obral zikir. Janganlah diobral zikir. Ini kalimah thayyibah, ini kalimah mahal. Afdalul zikri la ilaha illallah. Pelan-pelan. Kecuali si murid udah lama zikir, udah lama berguru dan direstui oleh gurunya, baru kita kasih. Walaupun sekali bertemu boleh. Cuma baru kemarin sore hijrahnya udah minta talqin aja ya. Kan orang kebanyakan pengen begitu. Tunggu dulu ya. Mau makan, kita mau makan nih, piring kita kotor, diapain dulu? Langsung makan? Langsung masukin karedok? Ya. Ya, dicuci dulu, dilap dulu, itu namanya taubat. Kolbu ini kan tempat, kalau kita nih maksiat pakai mata, pakai telinga, itu di kolbu tuh nodanya banyak. Itu harus dibenerin dulu, baru nanti kalimah la ilaha illallahnya masuk ke dalam kolbu dan dia tidak ada halangan, masuknya nikmat. Tapi coba jus stroberi, enak gak? Cuma di dalamnya ada dahak. Di gelasnya ada dahak, gimana? Rasa jelly ya? Rasa apa? Dawet ayu. Warnanya berubah. Mau? Kan gak mau. Jusnya enak, tapi di dalamnya sudah ada yang menjijikkan. Kita gak bisa menikmati. Inilah yang terjadi pada murid yang dia talqin zikir sebelum kolbunya dibersihkan. Pembersihan kolbu cukup istighfar dan taubat, sederhana.
Sederhana aja. Pengakuan kepada Allah nggak perlu kepada guru, ke Allah aja. Cukup Allah yang tahu masa lalu kita. Gak usah kita kemudian sampaikan kepada orang. Ya, semua kita ini kan punya masa lalu yang gelap. Bahkan mungkin ya pelangi-pelangi, kadang gelap, kadang terang, gitu ya. Ya inilah kita, kira-kira begitu. Kita emang begitu, mau gimana lagi? Maka saya nggak percaya ada orang suci 100% kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali para nabi. Nggak percaya saya selain mereka. Kalau mereka emang maksumuna, dijaga oleh Allah. Kalau almarhum Haji Maksum namanya Al-Maksum, beliaunya nggak maksum. Benar Pak Cepi? Pernah dimarahin nggak Pak Cepi? Tuh, dokter aja bilang pernah marahin. Menurut pandangan Pak Cepi sebagai anak, ayah pernah salah nggak? Pernah Pak Hatu, namanya Al-Maksum benar. Maksud saya apa? Label-label A, B, C, D tidak akan merubah subjeknya. Kita bilang nih, inilah ajaran Rasulullah, inilah yang paling murni, ini langsung dari salafus saleh. Belum tentu, itu kan klaim aja. Inilah yang paling benar, inilah thariqah yang paling sahih, kan klaim. Iklan kecap. Ya, nomor 1 terus. Oke. Itu baru thariqah tuh. Udah mulai paham? Sama-sama karedok tapi beda teknik, beda koki, hasilnya beda. Sama-sama thariqat qadiriyah, tapi beda mursyid, beda guru, beda mentor, beda murabbi, beda hasilnya, beda enaknya. Dan jangan salahkan para salik, para penikmat ini, dia sedang memburu restoran ruhani, namanya Naqsyabandiyah. Siapa dulu kokinya? Siapa dulu pimpinan dapurnya? Siapa dulu pemiliknya? Ya. Apalagi sudah beda menu. Naqsyabandiyah menunya beda dengan Qadiriyah. Di Naqsyabandiyah zikir lembut dulu, baru zikir keras. Nggak ada keras juga sih, zikir bersuara aja. Di Qadiriyah zikir keras dulu, la ilaha illallah, gitu kan? Kalau di Naqsyabandiyah enggak, mata dipejam, lidah dikunci, sebutlah selembut-lembut mungkin nama Allah. Kayak kita bermanja-manja kepada sang kekasih bernama Allah. Beda nggak? Beda, badan lemes-lemesin. Kalau di thariqah qadiriyah enggak, kalau perlu tangan di kepal. Dulu saya belajarnya begitu. Kepal tanganmu, ya. Tarik nafas, baca. Mulai dari zikirhu Allah, la ilaha illallah, Allahu, semuanya itu. Ada zikirhu aja, ada ahad-ahad aja. Betul-betul menghentak di dalam badan ini. Ada ilustrasi lain. Kita ini ada yang suka musiknya nge-rap, nge-rock, ada yang suka musiknya slow, bener. Ini wajahnya wajah apa nih? Nggak percaya. Ini sukanya apa? Jangan-jangan haram lagi. Sukanya hadroh. Hadroh itu udah separuh-separuh ngerok tuh, tang tung tang. Saya alirannya slow. Jadi kalau datang ke hadroh, saya request yang lembut dikit ya, gitu. Karena kalau denger duk. Dulu masih muda banget, seneng. Dulu thariqah qadiriyah, thariqah samaniyah yang saya pelajari, kita seneng kalau zikir keras. Apalagi kalau dikasih duk-duk. Allah, la ilaha illallah. Waduh, nikmatnya bukan main. Kalau seminggu itu nggak ada zikir keras, kayaknya dunia ini hambar. Dulu begitu. Belakangan umur udah nambah, ya senangnya yang adem-adem, yang lembut-lembut, tapi tidak anti zikir keras. Memahami zikir keras ini beda gitu. Cari senangnya yang lembut-lembut. Datanglah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang hijrah ke Makkah. Dia belajar 2 thariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Dia gabunglah satu paket. Zikir keras dulu, habis itu lembut.
Ya boleh-boleh juga sih. Makanya kalau datang ke pusat-pusat tarekat di Bandung, di Tasik, di Garut, mau jalurnya yang manapun, kalau di Tasik kan sudah masyhur tuh, Abah Anom, Suryalaya, macam-macam. Di sini ternyata juga ada TKN tapi beda jalur. Metodenya sama. Keras dulu, baru lembut. Kenapa? Karena memang sudah satu menu. Ya.